Selamat buat Inter yang menjuarai Supercoppa Italia versus AC Milan dengan skor telak 0-3. 0-3. Gue heran ya, kenapa kalau udah kosong itu, kalau di Indonesia tuh kalau udah ada ruko kosong itu ada mixue. Iya. Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Assalamualaikum Pak, gimana kabar lo setelah pertandingan AC Milan versus Inter di Arab? Ya, udah dibela-belain buat begadang di siang harinya, itu udah tidur duluan mungkin lu pada, ya kan, buat nonton pertandingan akbar, di mana di malam itu gue rasa semua yang suka bola itu nontonnya ke situ. Gue yakin karena di jadwal schedule pertandingannya itu ya yang paling menarik ya cuman itu doang, Milan versus Inter. Tapi skornya nggak menarik buat Milanisti. Buat gue juga nggak menarik, anjir. Tapi Milan kalah dengan skor telak 0-3 ya. Nggak bikin gue stres loh. Nggak bikin pemasukan atau penjualan gue buat usaha itu nggak naik drastis atau turun drastis. Biasa-biasa aja. Apa yang lu harapin di konten gue ini buat menganalisa pertandingan Milan versus Inter? Nggak ada. Gue bukan pandit yang berkelas seperti Coach Justin, nggak. Bukan. Terus gue harus mengedit video seperti Ruang Taktik yang keren banget itu, atau konten-konten kreator yang konten kreator bola ya khususnya. Nggak bisa. Udah gue coba, jangan maksa untuk bikin sesuatu hal yang rumit gitu. Gue bikin konten udah sederhana nih. Konten bikin monolog seperti podcast monolog seperti ini, soal bola aja itu udah bersyukur bagi gue. Karena gue perasaan Milanisti pada saat itu, di beberapa jam setelah pertandingan dengan skor 0-3-nya itu, gue rasa bad mood, gue rasa juga maki-maki. Terus ada juga kalau misalkan yang terlalu over love gitu, over love. Cintanya tuh berlebihan tuh bisa males kerja, uring-uringan, kerjaan yang harusnya selesai 1 jam tapi ini bisa 5 jam. Gara-gara ngelihat skor 0-3-nya AC Milan gitu, kalah. Tapi begitu sebaliknya untuk fans Interisti, gue yakin ini buat senjata mereka untuk ngecengin Milanisti ketika kalau misalkan lu jangan macem-macem sama kita. Kita menang 3-0, jangan banyak bacot. Ya nggak apa-apa, it's okay. Itu karena mereka tuh buat senjata mereka untuk ceng-cengan gitu di dunia maya, untuk entah di Twitter, di Instagram. Ya nggak apa-apa, it's okay. Selagi itu di koridor yang khusus ceng-cengan aja. Jangan melebihi batas, oke? Kecewa sih kecewa aja. Ya seneng-seneng aja lah. Tapi gue rasa ya, misalkan lu dalam satu kantor, misalkan lu ya, satu kerjaan gitu, lu fans Milan, terus temen lu ini fans Inter, apa ya lu ribut? Enggak kan? Gue rasa juga enggak kan? Udahlah ya. Kalau ceng-cengan itu mungkin oh gini. Siapa tahu lu nih sebagai fansnya Liga Italia ya, khususnya ya, entah itu lu Milanisti, Interisti, Juventini, Romanisti, Laziale, atau Napoli apa ya? Napolitano mah pemain ya. Pokoknya intinya lu harus bisa mendidik
ade-adean lu ini yang suka Liga Italia itu dengan sebisa lu jangan sampai gini gitu misalkan. Soalnya bro, Liga Italia tuh jumlah penduduk Liga Italia di Indonesia tuh turun drastis, udah nggak seksi lagi. Biar kata pertandingan Derby della Madonnina di Super Coppa Italia ini Milan Inter itu kalah dengan Fajar Sad Boy. Kalah semua beritanya sama Fajar Sad Boy lah, itu viral di TikTok. Jarang banget gitu. Kenapa tiba-tiba ada Fajar Sad Boy di konten gua ini? Kan gua ini konten bola gitu. Oke. Intinya Milan kembali ke setelan pabrik. Itu sih gua rasa ya. Gue nggak bilang nyuruh lu setuju atau enggak, cuman yang gue rasain itu Milan kembali ke setelan pabrik. Udah beberapa pertandingan tuh berantakan mainnya, iya kan, susah. Gue rasa sih ya, dalam 90 menit pertandingan AC Milan versus Inter kemarin di apa ya, Riyadh, Arab, itu setelah golnya dari siapa tuh, Di Marco, itu udah gedek banget. Satu gol aja itu sulit loh, 0-3. Kalau di Indonesia ada ruko kosong, itu ada Mixway. Karena ini produk ini lagi naik banget nih. Kenapa ini produk naik banget nih? Kenapa dibilangnya kalau ada ruko kosong itu pasti ada Mixway? Kok gitu sih? Sekarang harusnya sih Milan fokus ke Serie A sama UEFA Champions League. Ke Liga Champions lah. Karena nih di Coppa Italia mereka kalah. Milan kalah gitu. Di extra time. Lawan Torino. Terus Piala Super Coppa Italia aja udah angus. Digondol sama Inter. Fokusnya ke Serie A, walaupun di Serie A beda. Di Serie A itu Milan beda 9 poin sama Napoli yang gila ya. Lagi gue mungkin nggak tahu menau kalau nih Napoli di dalam internalnya Napoli tuh yang nyemangatin tuh siapa, gue nggak tahu. Apa gara-gara datangnya Luciano Spalletti gitu ya kan? Gak tahu juga deh. Terus di Champions League AC Milan juga fokus. Lawannya Tottenham yang kurang lebih 12 atau 13 tahun yang lalu harusnya bisa balas dendam. Cuman masih lama ya kalau Champions League. Mungkin gue juga harus update juga soal Champions League Milan. Kesempatan Milan ya cuman ada di 2 kompetisi ini, di Serie A sama di Champions League. Yang lainnya udah angus. Kalaupun di Serie A aja tuh masih ketar-ketir. Ada Juve di posisi ketiga sama Inter di posisi keempat yang cuma beda 1 poin doang. Bro, 1 poin itu tuh kalau kepleset Milan kepleset, terus Juve menang atau Internya juga menang, udah Milan di posisi keempat. Bahkan cuma beda 4 poin sama Lazio sama Atalanta kalau nggak salah ya. Oh iya, juga di Giornata ke-19 nanti ya, di paruh musim ini yang otomatis Napoli udah juara paruh musim nih. Di Giornata 19 Lazio versus AC Milan di hari Rebo tanggal 25 Januari. Itu artinya gua ngetek video ini di hari Jumat tanggal 20 Januari. Itu artinya berarti Milan istirahatnya kurang lebih 4-5 hari lah ya. Masih ada tenaga untuk disemangatin lagi nih pemainnya nih harusnya nih. Karena udah beberapa pertandingan tuh udah angus, udah anjing lah. Nih mainnya kok gini banget gitu. Jadi orang model kayak gue tuh tipikal yang seneng nonton bola, jadi ini kalau bukan Milan yang main, gue juga bodo amat nih. Kayak waktu pertandingannya
Manchester City lawan MU gitu, MU lawan City. Nggak tahu ya. Ini Liga Inggris merajalela nih di Indonesia nih. Harusnya ada yang namanya konten kreator Liga Italia tuh semakin banyak tuh semakin kompetitif, dan gue juga harus ngasih informasi yang versi gua. Nggak tahu lah. Di Coppa Italia, pertandingannya AC Milan dengan skor 0-3 terus dibarengin sama pertandingan yang lain. Ada Coppa Italia, Atalanta versus Spezia. Skornya lu tahu 5-2 Atalanta versus Spezia, yang sebelumnya di Liga Italia Giornata 18 Atalanta menang telak 8-2. Gokil. Atalanta nggak bisa dibendung di 2 pertandingan itu, artinya Atalanta 2 pertandingan 13 gol. Gokil. Sedangkan Milan kenapa harus dibanding-banding sih? Dibanding-banding. Tapi belum tentu nih, Giornata 19 nanti Atalanta ketemu sama Juve di kandangnya Juve di Allianz Arena. Nah, di hari yang sama juga berarti hari Kamis di Jumat dini harinya, iya kan? Itu ada Lazio Bologna, menang Lazio dengan skor 1-0. Terus ada Juve Monza di Coppa Italia nih, gue masih ngebahas di Coppa Italia. Juve Monza dengan skor 2-1. Monza yang KW-nya AC Milan lawan Juve aja cuman kalah 2-1. Awal-awal musim mungkin Monza itu ya, untuk saat ini juga Monza masih naik turun ya. Karena di beberapa pertandingan di Giornata 10 sampai 15 kalau nggak salah ya, itu bagus banget. Istilahnya keluar dari zona degradasi aja udah bagus ya kan tim promosi. Dan Juve habis kalah telak 5-1 lawan Napoli, mereka cuma menang 2-1 lawan Monza di Coppa Italia. Ya seenggaknya lolos lah daripada Milan gitu, kalah gugur terus masih diceng-cengin juga. Aduh, susah bro. Kenapa ya ceng-cengannya Liga Inggris sama Liga Italia itu lebih ngangkat Liga Inggris gitu. Karena yang dibahas itu senangnya tuh Liga Inggris, yang untuk menjual, bisa dijual dengan sebuah konten tuh ya Liga Inggris. Gua rasa ya yang terakhir aja deh, bukan Milan lawan Inter, Juve Napoli aja, yang Napoli Juve aja dengan skor 5-1 itu cuman sekelibetan doang. Nggak ada konten kreator yang menggembar-gemborkan kenapa ini Juve kenapa ini, why Juve. Kayaknya nggak ada deh. Soalnya lebih nyimak pertandingannya Manchester City lawan MU mungkin. Pokoknya Liga Inggris tuh lebih menjual ya. Kenapa ya? Susah banget jadi konten kreator Liga Italia. Yang dibahas Liga Italia yang udah bapak-bapak, harusnya tuh gue istirahat. Kenapa gue Liga aki-aki istilahnya, gue harus istirahat dengan santai. Terus gue harus disuruh nonton bola di dini hari. PR banget itu. Tahu deh yang namanya kalau misalkan jadwal Liga Italia atau Coppa Italia itu dimajuin ke ya jam 8 atau jam 9 gitu. Tapi kan itu kan jarang ya. Ada sih, cuman jarang-jarang banget, nggak sesering kayak Liga Inggris. Karena mungkin Liga Inggris itu pasarnya juga Asia. Nggak tahu lah. Untuk saat ini posisinya Juve di Liga Italia terus sama Inter yang tadi sempat gue bahas juga sedikit. Juve ada di peringkat ketiga, sedangkan Inter ada di posisi keempat dengan poin sama tuh 37. Kalau AC Milan di peringkat kedua dengan poin 38. Beda lagi Napoli, poinnya 47. Tapi ada beberapa akun atau konten kreator di Instagram sama di YouTube ngebahas, memposting sesuatu di Instagram, kalau poin yang dikumpulin
Milan musim ini di 2022-2023 dengan di compare musim lalu 2001-2022 itu cuma beda 1 poin ketika Milan Scudetto. Waktu itu di bawahnya Inter. Koreksi kalau gua salah ya. Ya mohon maaf, kapasitas otak gua kan kecil. Aduh ya ampun, kenapa gitu Liga Inggris tuh merajai di Indonesia gitu. Semua konten kreator, apalagi di TikTok. Gue mau loh kalau misalkan ada konten kreator, bro, kita bikin konten yuk soal Liga Italia. Tapi gue fans Inter, tapi gue fans Juve. Udahlah kita gabungin aja jadi satu. Mau sih gue, beneran deh. Biar entah itu anak gue, entah anak adik remaja gitu yang ABG ini seneng bola Liga Italia. Bukan City, bukan Chelsea. Susah juga. Apalagi Newcastle. Chelsea belanjanya jor-joran. Datanglah Newcastle. Tapi dia santai, pembeli pemainnya itu santai, nggak jor-joran nih kayak Chelsea. Walaupun gue juga tahu sih sebenarnya soal Liga Inggris, karena gue juga harus update, bener-bener update tentang bola. Entah itu dari timnya, pemainnya. Seenggaknya sedikit-sedikit gue punya knowledge, pengetahuan soal bola. Nggak tolol-tolol banget. Ada Liga Inggris yang Manchester City versus Tottenham dengan skor 4-2-nya. Aduh, rokok gue mati. Manchester City menang lawan Tottenham dengan skor 4-2. Yang sebelumnya Manchester City itu 2 kali kalah berturut-turut dari Southampton sama Manchester United. Tunggu. Manchester United itu perlahan-lahan gini. Gue setuju ketika konten kreator entah itu di TikTok, YouTube, Instagram yang fansnya Manchester United, mereka lebih seneng nggak ada Cristiano Ronaldo. Gue lebih setuju itu ketika itu, karena kualitas atau kapasitas untuk merombak apa sih namanya waktu itu kontennya itu bilang gue lebih seneng, gue lebih setuju nggak ada Cristiano Ronaldo di dalam tim. Karena untuk membangun pemain-pemain muda yang mau berubah dengan kondisi Manchester United pada saat itu. Terbukti omongan konten kreator itu, entah itu gue dengerin di podcast, di Spotify, atau di YouTube gitu. Ya, oh ternyata iya ya. Karena gue juga sebagai konten kreator yang seneng banget dengerin podcast bola di Spotify, ada box to box gitu. Kalau di YouTube ada jebret, ada macam-macam lah, R66 gitu. Kalau yang komedi-komedi ya Sport 77 official gitu. Gue selalu dengerin mereka orang konten-konten kreator yang di balik layar punya produser yang harus wow, gila. Sedangkan gue single fighter, bro. Harus mencari data apa yang mau dibahas, tapi kan mereka dikemasnya tuh dengan wah, mereka punya masa dimana harus bikin konten tuh yang keren, yang menarik perhatian subscribernya, terus bikin sesuatu hal yang menarik, pokoknya gitu deh. Iya sih. Tapi gue masih tetap kalau misalkan ada konten kreator Juventus, Juventini, Interisti, Romanisti, Laziale. Kalau Juventus sama Interisti sering nongol di beranda YouTube gua tuh. Kalau misalkan gue search Inter, oh ada nih, ada konten kreator yang ngomongin Inter, ada. Terus ngomongin Milan, untuk sejauh ini cuman gue doang. Bukan sombong, tapi emang gue nggak tahu. Algoritmanya YouTube seperti itu. Roma ada Tio Prasetyo kalau nggak salah. Terus ada Napoli nggak ada.
beneran gue sampai sekarang juga sulit untuk gue search di YouTube Napoli itu konten-konten yang lain, entah itu akun channelnya Serie A, Bein Sport, atau yang terakhir gue nggak tahu apa namanya. Kalau ini kan gue cuman single fighter, gue nampilin muka gue sendiri, bukan layar video tentang videonya pertandingan matchnya itu, enggak. Tapi gue pengen kalau misalkan ada kesempatan dengan daya pikir gue seperti ini, seadanya, bukan pandit, gue cuman sebagai fansnya AC Milan atau di Liga Italia gitu, bangkitin lagi, gue seneng gitu ngomongin, pasti gue bahas. Bahkan kalau misalkan untuk ngebahas pemain Cremonese, ayo dah, gue kulik tuh, walaupun gak ada viewersnya juga. Ya ampun. Nanti di Giornata Serie A nih. Di Serie A Giornata ke-19 itu kan tadi ada Lazio versus Milan di tanggal 25 Januari. Terus ada Salernitana lawan Napoli. Ini mah dibantai aja Salernitana. Terus ada Fiorentina versus Torino, Sampdoria versus Udinese, dan yang terakhir Monza versus Sassuolo. Tapi bagi gua Salernitana sama Napoli versus Napoli, ya siap-siap aja lah mentalnya Salernitana yang habis cuman kalah 2-1 sama Milan, terus dibantai sama Atalanta 8-2, abis ini dibantai lagi sama Napoli. By the way, semoga aja Salernitana bikin kejutan bisa ngalahin Napoli. Biar enak kita bikin kontennya. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum.